Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Fajruddin Syarif. Saya Muhammad Fajruddin Syarif dari kelas 28D NIM 1847241035. Nah, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas media pembelajaran. Baiklah, langsung saja. uh, uh, Media pendidikan uh, dipergunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran secara khusus dipergunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan atau kompetensi tertentu yang telah dikomunikasikan. Media pendidikan pada hakikatnya adalah perantara yang digunakan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Media pendidikan merupakan media komunikasi. Media komunikasi pendidikan karena pendidikan juga merupakan proses komunikasi. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai media pembelajaran. Media dapat menjadi komponen pembelajaran atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Sumber belajar, Association for Educational Communication Technology 1977 mengartikan sumber belajar sebagai sumber data manusia dan barang yang dapat dipakai oleh pelajar sebagai satu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk memperlancar belajar. Nah, tiap-tiap dari bentuk sumber belajar harus berinteraksi dengan siswa apabila menginginkan kualitas dan hasil belajar yang sangat optimal. Dan untuk mendukung komponen usaha proses belajar yang mencapai tujuannya, maka perlu kiranya ada organisasi pengelolanya. Sumber belajar terbagi menjadi dua, yaitu sumber belajar yang didesain dan sumber belajar yang dimanfaatkan. Peranan media dalam sumber belajar. Yang pertama, peran media pembelajaran. Menurut Ahmad Rohani 1997, peranan media pembelajaran yaitu yang pertama, media pembelajaran dapat mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. Nah, kedua, media pembelajaran dapat mengatasi batas-batas ruang kelas. Yang ketiga, media pembelajaran dapat berperan membangkitkan minat belajar yang baru, minat belajar ya pada siswa maksudnya. Nah, selanjutnya keempat, mengamati benda yang terlalu kecil, mengamati benda yang bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat, mengamati suara yang halus untuk didengar, mengamati peristiwa-peristiwa alam. Yang kedua, peranan sumber belajar. Peran sumber belajar yaitu menjembatani anak atau siswa dalam proses pengetahuan atau dalam proses pembelajaran. Maksudnya, selanjutnya mentransmisikan rangsangan atau informasi kepada anak atau siswa. Ungkapan transmisi dapat diartikan dengan pernyataan yang amat berguna sebagai alat bantu mengorganisasi dimensi sumber belajar. Nah, manfaat media dan sumber belajar. Manfaat media dan sumber belajar adalah memperlancar interaksi guru dan siswa dengan maksud untuk membantu siswa secara optimal dalam proses pembelajaran. Namun secara khusus manfaat media pembelajaran yang dikemukakan oleh Kemp dan Dayton pada 1985, yaitu pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Kedua, guru mungkin mempunyai penafsiran yang beraneka ragam melalui penafsiran
media penafsiran ini dapat direduksi sehingga materi tersampaikan secara seragam. Nah, yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Keempat, media yang dapat menyampaikan informasi yang dapat didengar atau audio visual dan dapat dilihat atau visualkan. Ya, audio visual maksudnya. Kelima, yaitu proses pembelajaran lebih interaktif, jumlah waktu belajar dapat diefisienkan, kualitas belajar dapat ditingkatkan. Nah, manfaat sumber belajar. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas belajar. Kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, lebih memantapkan pembelajaran, kemungkinan belajar secara seketika, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Mungkin itulah materi yang sempat saya bawakan untuk saat ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.